Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Romdani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies Baswedan yang batal mengisi Muktamar Al-Irsyad dan pemerintah intervensi. Ini sesuai yang dilansir oleh Suara Nasional, yaitu PW Pemuda Al-Irsyad DKI, pemerintah intervensi batalkan Anies di Muktamar Al-Irsyad di Purwokerto. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pemerintah melakukan intervensi membatalkan Anies Baswedan hadir sebagai pembicara Muktamar Al-Irsyad di Purwokerto. Ada intervensi dari aparatus pemerintah terhadap Al-Irsyad untuk membatalkan undangan terhadap Anies, kata pimpinan wilayah Pemuda Al-Irsyad DKI Jakarta Sami Hilabi dalam pernyataan kepada wartawan Senin 28 November 2022. Kata Sami, pengurus Al-Irsyad memilih untuk tunduk pada intervensi. Al-Irsyad takut dan memutuskan membatalkan undangan pada Anies Baswedan lalu menggantikannya dengan mengundang Ganjar Pranowo. Alasan pun dibuat karena acara muktamar berada Purwokerto, maka Gubernur Jawa Tengah yang lebih pas diundang menghadiri acara paparnya. Sami mengatakan catatan diskusi di grup-grup WhatsApp pengurus dan anggota Al-Irsyad kebanyakan menyatakan penyesalan atas atas pilihan kompromistis tersebut. Tapi apalah cur, nasi telah menjadi bubur. Anies resmi dilarang dalam tanda kutip hadir pada acara muktamar sebuah organisasi. Kedepan, aparatus penguasa akan terus berusaha dengan segala cara menghentikan segala langkah Anies. Akankah organisasi lain yang kelak ditekan bisa teguh pendirian seperti kami atau malah gentar seperti Al-Irsyad, paparnya. Ya, ini ya sobat sekalian, sekali lagi fenomena pelarangan atau pemerintah melakukan intervensi, dan ini tentu saja muatannya politik, mengingat kontestasi pilpres tinggal beberapa waktu kedekat lah, 1 tahun 2 bulan, dan kita sudah melihat hawa itu sudah semakin panas dengan berbagai macam aksi yang tidak boleh contoh, yaitu saling pengadangan menggunakan state financial resource dan state apparatus, terutama untuk melakukan dalam tanda kutip penekanan terhadap organisasi yang akan lawan politik penguasa, yaitu yang direpresentasikan sebagai perubahan, yaitu Anies Baswedan, itu bagaimana dilarang untuk setiap manuver safari politiknya. Nah, memang kita patut sayangkan ya, kalau kita ditanya misalnya apa ya urgensi pelarangan dari Anies untuk mengisi acara muktamar. Toh itu hanya menyampaikan sedikit pidato ataupun kuliah umum yang kemungkinan hanya untuk memberikan perspektif umum kepada organisasi Muktamar Al-Irsyad. Nah, kita juga patut sayangkan di saat sekarang dalam kontestasi itu terkesan ada dalam tanda kutip kecurangan. Di satu sisi incumbent mempunyai sumber daya alam yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah untuk memanfaatkan yang itu tidak patut ditiru, yaitu pelarangan yang sifatnya untuk menghadang lawan politik. Nah, memang Anies ya saat ini dalam tanda kutip sangat dicemaskan oleh istana ya. Entah ini analisanya benar atau tidak, bisa benar atau tidak tergantung dari perspektif siapa, tapi kita melihat fakta dan juga gelagat dari pemerintah yang ya dalam hal makin mendekat ke pemilu ya, sikap dan juga perilaku dan juga manuver yang dilakukan ini seolah ingin menghalangi Anies untuk mendapatkan popularitas ya dan juga elektabilitas yang suka atau tidak suka ya makin hari semakin moncer.
Ini bisa dilihat dari bagaimana ketika safari politik Anies selalu disambut dengan meriah di banyak tempat ya, termasuk juga ke berbagai elemen masyarakat, dan itu suka atau tidak suka adalah hal yang patut dirisaukan oleh rezim ini. Ya, kemudian Anies dalam hal safari politik berjalan dengan lancar. Kalau kita melihat terakhir itu di Medan lancar, disambut dengan meriah oleh para relawan dan juga simpatisan, dan juga dari Nasdem yang mengusung Anies deklarasi sebagai capres dari Partai Nasdem. Tapi ingat bahwasanya Anies itu not belongs to Nasdem, ya, tidak ada paksaan masuk ke Nasdem. Jadi Nasdem hanya dipakai sebagai political vehicle atau kendaraan politik yang itu menjadi prasyarat untuk maju capres. Dan ingat ya, meskipun saat ini kadang-kadang mempunyai peluang kuat untuk maju capres dan mempunyai peluang juga untuk memenangi capres, untuk Anies belum ada kepastian ya, belum ada kepastian meskipun sudah didukung atau masuk dalam koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita lihat saat ini belum ada deklarasi yang sifatnya pasti, tapi kemarin itu sempat ada penundaan yang seharusnya dideklarasikan tanggal 10 November, kemudian mundur dengan berbagai alasan. Juga banyak selorohan dari Fahri Hamzah ya terkait kemungkinan bandarnya belum deal ya. Nah, ini hal yang juga patut kita berikan perhatian ya, bagaimana sudah menjadi rahasia umum terkait masalah oligarki ini yang membackingi setiap kontestasi pemilu. Dan kita harus paham bahwasanya biaya pemilu itu sangat mahal sekali. Dari kontestasi misalnya pilkada, pilkada ya, itu biayanya luar biasa besar, sampai kurang lebih ratusan miliar ya, 250 miliar kurang lebih. Apalagi kalau kita menyentuh biaya pilpres, itu bisa sampai triliunan. Dan yang paling fenomenal adalah di belakang yang membiayai itu tentu saja bukan politisi itu sendiri. Politisi tidak punya uang, yang punya adalah pengusaha atau oligarki. Nah, ini yang harus kita jadikan perhatian ya, tentang bagaimana bahaya oligarki nanti ketika pemilu itu benar-benar dibiayai dan capres itu benar-benar disandra dengan kepentingan-kepentingan yang itu akan nanti ditagih ketika calon itu menang. Nah, memang untuk saat ini Anies makin kesini pastilah akan menghadapi pengadangan yang super masif, termasuk juga bagaimana usaha dari pihak istana ya, kalau bisa untuk pasangan atau koalisi perubahan ini bisa gagal atau bubar jalan. Tapi memang sudah ada keyakinan sudah ada komentar yang pasti dari tiap koalisi perubahan pengusung Anies, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk senantiasa solid. Nah, itu komentar awal. Tapi apakah ada jaminan kedepannya itu akan dideklarasikan, atau bahkan kedepannya akan muncul ya iming-iming dari pihak istana terhadap koalisi perubahan ini agar pecah dengan menawari berbagai posisi atau kue kekuasaan, misalnya jabatan menteri. Nah, tapi kalau kita melihat rasionalnya, waktu tinggal setahun setengah kayaknya tidak akan diambil karena waktunya sudah pendek, mepet, dan kurang menguntungkan bagi suatu partai untuk mendapatkan kue kekuasaan. Nah, memang Anies saat ini memang tough ya, itu tangguh dalam hal menghadapi berbagai kampanye negatif ataupun black campaign. Itu dilihat ketika banyak serangan kepadanya ya, tidak ada respon yang sangat signifikan. Kemungkinan memang Anies melihat itu hal yang biasa. Misalnya kita lihat serangan Anies oleh buzzer ya, misalnya dari Ruhut itu yang sering
mempropagandakan negatif campaign, termasuk juga black campaign yang sering terus-menerus menyerang dari sisi kekurangan ya. Nah, kemudian untuk kedepannya ya pastilah akan ada serangan-serangan yang sifatnya masif untuk para buzzer, termasuk juga dari pihak istana yang tentu saja senang kalau koalisi Anies itu bubar, pun juga Anies itu mendapatkan halangan-halangan yang sifatnya akan merusak citra Anies. Nah, termasuk juga satu hal ya dari sikap Anies yang tough ya, yang patut ditiru adalah dalam politik untuk hal-hal serangan seperti ini ya, negatif campaign, termasuk juga penghadangan untuk mengisi acara di muktamar atau mengisi acara di ormas ya, hal yang biasa. Kita jarang mendengar statement dari Anies terkait pelarangan, ataupun misalnya terakhir itu di acara Kahmi di Palu itu tidak jadi dihadiri oleh presiden, konon memang dengar-dengar itu karena ada Anies di dalamnya dan juga JK. Nah, itu saat ini belum ada respon dari Anies, tapi memang Anies pastilah ya melihat ini hal yang biasa dalam hal kontestasi ataupun persaingan politik yang makin kesini makin panas, makin kesini terlihat dukungan ya, dan juga kontra yang sangat signifikan untuk Anies. Nah, Anies ya saat ini kalau kita melihat memang direpresentasikan sebagai antitesis yang juga disampaikan oleh kader dari Golkar ya, kalau nggak salah Endra Sulpan, sebagai karakter yang mempunyai ya antitesis dan juga dipersepsikan sebagai aktor perubahan ya. Tapi apakah nanti ya dengan karakter Anies seperti ini itu, ataupun nanti ketika nanti benar-benar jadi presiden, apakah bisa membawa perubahan, itu tidak ada yang bisa menjamin ya, tidak ada bisa menjamin karena sudah banyak contoh dari capres itu yang sudah berlalu, tetapi ketika menjabat itu banyak kekecewaan. Tapi kalau kita melihat kiprah Anies dan juga manuver yang dilakukan dengan merangkul banyak elemen dan juga santun dalam berbahasa dan komunikasi politiknya baik, saya rasa ada keyakinan yang membuat kondisi saat ini itu kedepannya itu lebih baik, lebih cerah ya, dalam aspek sekarang yang dinilai itu sangat surut ya, diantaranya dalam hal penegakan hukum ya, atau penyampaian aspirasi atau kritik. Nah, kritik itu misalnya ya, kita harus sadari ya, sangat mudah sekali pada era sekarang atau rezim sekarang itu kritik dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dengan menjerat atau memenjarakan siapapun yang berlawanan dengan pihak penguasa atau istana. Nah, ini hal yang tidak unexpectable ya, tidak kita harapkan bakal terjadi gitu ya. Ternyata terjadi dan itu lebih buruk kondisinya. Nah, ketika SBY ya kita dapatkan orang itu kurang lebih bisa bebas ataupun tidak begitu direpresif dalam hal kritik, tetapi pada saat sekarang rezim sekarang sangat mudah sekali itu memenjarakan orang yang berkritik atau berlawanan itu langsung dikriminalisasi dengan 2 pasal pamungkas ya, berita bohong pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga ujaran kebencian yang bermotif sara. Nah, pasal 2 ini aja ya yang sering dijadikan senjata pamungkas untuk menggebuk lawan politik ya dalam hal untuk mengkritik, dan itu esensinya hal biasa dalam dalam slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang kita ketahui ya pemerintah itu adalah yang harusnya mengayomi rakyat karena semua ya fasilitas semua ya financial resource dan fasilitas itu semuanya dibiayai oleh rakyat, dan wajar kalau rakyat itu mengkritik. Tapi ini malah direpresi dengan disangkakan dan dikriminalisasi. Tidak hanya aktivis tapi juga
ulama ya, termasuk Habib Rizik ya, dengan hanya menyampaikan saya sehat, itu dikriminalisasikan dengan 4 tahun penjara, kemudian dikorting 2 tahun, dan sekarang menjalankan masa pembebasan bersalat. Nah, kedepannya ya kita harapkan perubahan itu ya yang sifatnya elementer seperti menyampaikan kritik itu jangan direpresi gitu. Kemudian untuk aspek yang lain, misalnya hukum ya, hukum kita seakan lebih surut daripada sebelumnya, di mana seseorang itu sangat mudah sekali kalau ya itu pelanggaran dilakukan oleh di luar istana, itu sangat mudah sekali diproses. Ketika pelanggaran itu menyangkut ataupun berkenaan dengan orang-orang istana, itu sangat susah sekali, bahkan bebas tidak diproses. Banyak contohnya orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Islam ya, mendiskreditkan Islam, para buzzer itu ketika melakukan stigmatisasi negatif terhadap Islam misalnya, itu sudah dilaporkan ya. Kasus Denny Siregar yang mengatakan santri tahanan teroris itu sudah dilaporkan, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas ya. Itu dari segi hukum. Kemudian dari segi ekonomi kita ketahui utang tambah numpuk ya, dan terkesan ugal-ugalan dalam mengambil utang, yang which is kita harus paham bahwasanya semua utang itu yang membiayai adalah rakyat pada akhirnya, bukan para pejabat ataupun presiden sekalipun ya. Dengan pajak ya, dan juga saat ini pengenaan pajak malah dinaikkan, digenjot untuk membayar ataupun membiayai pajak yang sudah menumpuk. Utang kita sudah 7.000 triliun dan kemungkinan akan nambah, dan pengamat memperkirakan hingga akhir rezim ini itu bisa sampai 10.000 triliun. Coba bayangkan. Padahal setelah sebelumnya ya, pada Presiden SBY itu maksimal utang itu 1.800 atau maksimal 2.000. Dan pada awal ataupun janji kampanye Presiden Jokowi sudah disampaikan berjanji tidak akan mengambil utang, tapi kita tahu kenyataannya utang malah ugal-ugalan hingga tidak terhitung ya. Termasuk juga utang yang pastilah itu untuk hal-hal yang strategis, misalnya untuk proyek infrastruktur IKN, kereta cepat, yang katanya ya kalau dengan itu pun kalau BEP atau balik modal itu sampai puluhan tahun. Nah, ini yang kemungkinan meskipun susah ya, aspek-aspek ini yang bisa diharapkan ke depannya ya, meskipun tidak ada yang bisa memberikan jaminan, tapi ada ya prospek yang kelihatannya yang bisa diharapkan oleh rakyat terhadap sosok Anies, yang melihat sebagai sosok perubahan untuk mengubah berbagai aspek kehidupan yang sekarang surut menjadi lebih baik ke depannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.